Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang ini saya bisa membuat rekaman untuk materi pada malam nanti. Karena sehubungan dengan malam nanti sepertinya masih ada halangan di jalan perjalanan. Karena nanti habis asar berencana untuk berangkat menuju Kerawang. Jadi untuk malam ini, untuk siang ini dibuatkan materi yang akan dibahas nanti malam pada malam Kamis ya. Pada materi yang sebelumnya kita sudah mencoba untuk menguraikan apa yang ada di bab 1. Jadi apa yang ada di bab 1 ini adalah melatar belakangi kenapa kita mengambil judul atau permasalahan tersebut. Sehingga dalam proses penelitian itu akan diuraikan lebih mendalam permasalahan yang terjadi di lapangan, kemudian diceritakan dalam latar belakang itu mengapa hal tersebut bisa terjadi, apa yang menyebabkan permasalahan itu muncul, lalu kita sebagai peneliti memberikan tawaran alternatif solusi untuk menguraikan permasalahan tersebut. Sehingga dalam judul penelitian yang diangkat terdapat variabel masalah dan variabel solusi. Variabel masalah bisa disimbolkan dengan variabel Y, sementara variabel solusi bisa disimbolkan dengan variabel X. Jadi bagaimana kehadiran variabel X ini bisa mempengaruhi atau memberikan dampak positif, atau apakah ada hubungan variabel X sebagai alternatif solusi ini kepada variabel Y yang menjadi permasalahan dalam penelitian yang kita angkat. Seperti contoh yang kemarin, bahwa kita memiliki permasalahan terkait dengan kepuasan kerja guru. Kita melihat, mengamati di sekolah banyak fenomena-fenomena yang membuat kita sebagai peneliti itu merasa perlu ini untuk ditelaah lebih mendalam terkait dengan kepuasan kerja guru. Kelihatannya guru kurang puas dalam bekerja disebabkan dari tidak disiplinnya masuk, tidak memiliki rasa tanggung jawab, kemudian hubungan harmonisasi antar rekan kerja atau atasan kurang optimal. Jadi seperti ucing-ucingan, ada pimpinan di kantor, guru masuk ke kelas, ketika pimpinan tidak ada di kantor, guru langsung keluar kelas ya mungkin untuk segera menyelesaikan tugasnya. Nah, fenomena ini membuat kita sebagai peneliti merasa hal ini perlu digali lebih mendalam dan dicarikan alternatif solusinya. Maka kepuasan kerja guru ini menjadi satu variabel masalah yang kita akan lebih lanjut diperdalam, apa yang menyebabkan, lalu seperti apa kepuasan kerja guru, kemudian harus bagaimana meningkatkan kepuasan kerja guru. Maka variabel kepuasan kerja guru ini kita pilih menjadi variabel masalah atau variabel Y. Kemudian kita menawarkan beberapa alternatif solusi. Bisa dengan iklim organisasi, bisa dengan insentif, bisa dengan gaji, bisa dengan kepemimpinan transformasional, bisa dengan budaya organisasi, bisa dengan apapun yang memang menjadi hal itu solusi, itu bisa kita jadikan sebagai indikasi alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan kepuasan kerja guru. Tentu ketika banyak alternatif solusi yang kita angkat, maka akan membuat atau membutuhkan waktu yang relatif panjang bagi peneliti untuk menguraikan. Maka pilih berdasarkan apa yang kita pahami, apa yang kita baca dari pustaka-pustaka lain,
apa yang kita telaah dari penelitian-penelitian sebelumnya, variabel mana yang kita anggap variabel tersebut bisa memberikan pengaruh terhadap variabel Y atau kepuasan kerja guru. Maka pada contoh ini kita mengambil bahwa variabel X-nya adalah kepemimpinan transformasi kepala sekolah kalau satu. Kalau kebetulan variabel X-nya kita tawarkan 2, dalam contoh ini dengan budaya organisasi. Jadi variabel iklim organisasi, variabel insentif, variabel jasa atau gaji, variabel kecerdasan emosional atau variabel yang lain yang tadi kita identifikasi atau uraikan beberapa sebagai alternatif solusi, itu kita tidak dijadikan sebagai pembahasan lebih lanjut. Yang kita pilih pada contoh di sini ada 2 variabel, berarti kita menguraikan bagaimana hubungan atau bagaimana pengaruh kepemimpinan transformasional sebagai variabel X atau variabel solusi yang pertama yang kita pilih terhadap kepuasan kerja guru nanti. Yang kedua, bagaimana budaya organisasi yang kita angkat sebagai variabel X2 atau solusi kedua bisa memberikan pengaruh terhadap kepuasan kerja. Karena di sini yang kita angkat 2 alternatif solusi, maka nanti konstelasinya yang harus kita selesaikan di dalam uraian lebih lanjutnya bagaimana masing-masing variabel X ini bisa memberikan pengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua, kalau X1 terhadap Y, yang kedua X2 terhadap Y, yang selanjutnya gabungan antara X1 dan X2 terhadap Y. Jadi bisa dipastikan konstelasinya atau uraian yang akan kita bahas nanti akan terjadi 3 pertanyaan. 1 pertanyaan hubungan atau pengaruh X1 terhadap Y, yang kedua pengaruh X2 terhadap Y, yang ketiga pengaruh X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Jadi ada 2. Nah, artinya apa? Artinya kalau misalkan kita punya variabelnya 1, maka yang kita akan kaji lebih mendalam adalah bagaimana variabel X terhadap variabel Y. Berarti nanti ada 1 pembahasan atau 1 uraian lengkap yang nanti akan kita uraikan, yaitu variabel X terhadap Y. Kalau 2 berarti X1, X2 terhadap Y. Kemudian X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, kemudian gabungannya. Jadi ada 3. Kalau 3 solusi yang kita tawarkan, berarti nanti konstelasinya X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y, ada 3. Kemudian gabungkan X1 dengan X2 secara bersama-sama terhadap Y, X2 terhadap X3 secara bersama-sama terhadap Y, X1 dengan X3 secara bersama-sama terhadap Y, kemudian gabungan X1, X2, X3 secara bersama-sama terhadap Y. Jadi akan banyak konstelasi atau uraian yang harus kita selesaikan. Nah, untuk target kita nanti ketika penyusunan ilmiah atau tugas akhir kita skripsi, cukup menguraikan 1 variabel X dan 1 variabel Y. Kalau 2 boleh, tapi nanti ketika strata 2 kita sudah dianjurkan, bahkan diharuskan minimal ada 3 variabel dalam judul. 2 variabel X, 1 variabel Y. Untuk penelitian yang mana kita mudah untuk menguraikannya itu diserahkan kepada peneliti itu sendiri, karena penelitian ini bagian daripada seni dari peneliti itu sendiri. Nah, pada contoh di sini atau contoh kemarin pada bab 1 itu kita sedang membahas 2 variabel X terhadap 1 variabel Y. Jadi ada judulnya pengaruh kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja. Kalau 1 berarti dihilangkan yang budaya organisasinya. Berarti pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja guru di sekolah mana. Itu silakan lokusnya masing-masing bisa kita tentukan. Jadi syarat dalam menyusun judul, variabelnya ada, variabel masalah atau variabel solusinya, kemudian ada lokus atau lokasi fokus penelitian kita di mana dilakukannya. Karena masing-masing dari peneliti ketika lokusnya berbeda atau lokasi fokus penelitiannya berbeda, maka akan menghasilkan hasil penelitiannya pun yang berbeda.
Jadi kalau sama percis, kita penelitiannya ada di sekolah B, yang satu ada di sekolah A dengan judul yang sama, kasusnya berbeda, berbeda lokasi fokusnya, tetapi nanti akan menghasilkan yang sama, yaitu bukan penelitian, pasti di situ ada sesuatu yang memang kekeliruan. Jadi yang membedakan lokasi fokus itu tergantung dari masing-masing, dari tempat di mana kita penelitian, karakteristiknya pun akan berbeda-beda. Nah, pada penulisan bab 2, setelah bab 1 kita uraikan, kemudian lanjut ke bab 2, kita konsentrasi pada variabel yang ada di judul. Jadi yang ada di judul itu tadi yaitu kepuasan kerja guru sebagai variabel Y, kemudian kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi sebagai variabel X-nya, X1 dan X2. Nah, berarti yang tadi kita identifikasi iklim kerja, budaya harmonisasi, iklim harmonisasi, kemudian upah insentif itu tidak digali, maka tidak dijadikan pembahasan pada kajian teori. Nah, pada kajian teori ini kita berupaya menjelaskan secara detail tentang definisi dan aspek-aspek yang akan dibahas di variabel judul. Jadi artinya nanti pada bab 2 ini kita konsentrasi cari definisi-definisi, cari aspek-aspek yang akan dibahas terkait dengan variabel yang ada di judul. Jadi kalau judulnya tentang kepemimpinan transformasi dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja, berarti yang kita bahas yaitu 3 variabel tersebut. Kalau judul penelitian kita umpamanya misalkan manajemen pondok pesantren dalam meningkatkan pelayanan terhadap publik. Nah, berarti yang nanti dibahas di bab 2 adalah terkait dengan manajemen pondok pesantren. Kita uraikan definisi manajemen, definisi pondok pesantren, definisi manajemen pondok pesantren itu apa gabungannya ya. Kemudian jelaskan apa itu ada berapa manajemen yang ada di pondok pesantren, dijelaskan. Kemudian apa yang akan kita tuju pada pembahasan manajemen pondok pesantrennya, itu dijelaskan, diuraikan. Kemudian yang selanjutnya kita jelaskan pelayanan publik, apa pengertian pelayanan publik, bagaimana cara-cara meningkatkan pelayanan publik, itu dijelaskan aspek-aspek yang akan dibahas. Nah, maka dari itu, pada saat nanti kita sudah menemukan masalah, kemudian kita menemukan alternatif solusi, kemudian kita rangkai dalam satu frasa judul, maka kita harus bersiap-siap mengumpulkan referensi yang akan dibahas di teori di kajian bab 2 ini. Jadi teori, singkat cerita kita punya tentang teori kepuasan kerja guru. Kita ambil buku-bukunya, nanti ada variabel sintesa di bawah. Kita menjelaskan tentang definisi kepuasan kerja, menjelaskan dari berbagai teori, dari berbagai buku, pustaka yang ada yang kita miliki. Jadi apapun buku yang memang dalam buku tersebut ada pengertian tentang kepuasan kerja guru, kita ambil jadikan sebagai referensi. Jadi kalau misalkan nanti ditanya pas ujian sidang, apa yang Anda ketahui tentang kepuasan kerja? Kemudian dijawab bla bla bla. Ditanya lagi nanti ke dosen penguji umpamanya. Ditanya lagi misalkan, kenapa kepuasan kerja guru itu dilihat dari aspek yang memang mempengaruhinya dengan kepemimpinan transformasional. Kita bahas lagi bla 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 bla. Ketika ditanya dari mana Anda mendapatkan teori itu, nah kita buka, saya mendapatkan teori dari buku ini, maka nanti dalam ujian sidang biasanya membawa referensi. Jadi kalau kita punya 10 buku dalam satu variabel, berarti kalau 3 variabel ada 30 referensi, maka kita harus kumpulkan sebagai bukti bahwa kita menulis secara ilmiah, artinya menulis tidak berdasarkan opini. Tapi kalau misalkan nanti kita dapatkannya, dalam artian buku-buku itu tidak dibedah semuanya, tapi kita hanya memperlihatkan ketika diminta pertanggungjawaban dari mana referensinya, kita ada sumbernya. Kalau dalam bahasa Arab, marojinya harus benar-benar diutamakan. Jadi kita kalau misalkan mendapatkan tentang pengertian kepuasan kerja guru dalam buku A umpamanya, kita fotokopi atau fotokopi sampul depan, kemudian sampul keduanya tentang penerbitnya, kemudian kemudian lembar di mana kita mengutip
teori tersebut. Jadi kalau misalkan ada di halaman 150, berarti halaman 150 lah yang kita copy. Jadi ada 3 lembar masing-masing referensi cukup. Ketika nanti ditanya, ini Pak saya referensinya di buku ini, meskipun tidak satu utuh buku, tapi ini Pak saya ambil dari buku ini, judulnya, covernya kan ada, kemudian penerbitnya, kemudian tahun terbitnya, kemudian saya ambil dari halaman 109 misalkan. Ini halaman 109-nya. Jadi itu buku yang otentik. Nah, oleh karenanya dalam kajian pustaka, kalau kita selalu atau sering mengutip dari internet yang halaman webnya itu bisa berubah dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu lemah, kurang kuat. Jadi artinya kalau kita kutip di Google, di internet, apalagi dari blogs misalkan yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan ketika pada saat ini kita kutip ada, kemudian nanti sebulan 2 bulan kemudian tahu-tahu tulisan itu tidak ada, ketika dibuktikan dan dicek sudah tidak ada, jadi kita tidak bisa membuktikan secara autentik. Adapun memang terpaksa ada, kalau memang itu dikutip dari internet, kita screenshot bahwa pada saat jam sekian tanggal sekian laman ini keterangan ini, pengertian ini ada di internet, ini referensinya ada. Maka kalau misalkan pakai buku ya udah bisa, buku kan bisa dicari, kemudian pakai jurnal bisa, kemudian pakai apapun lah referensinya, yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Dan sekarang kalau misalkan kita pinjam referensi buku di elektronik pustaka kan, di perpustakaan elektronik, jadi referensi itu kita screenshot sebagai bukti bahwa saya mengutip atau mengambil pengertian ini dari sumber yang ada. Kalau memang sumbernya takut hilang atau bisa dipastikan dimungkinkan akan hilang, itu yang terutama dari internet. Jadi ketika kita mengambil kebetulan teori itu ada di blogspot, di tulisan seseorang yang dimuat di blog, kemudian dikutip oleh kita, kemudian ketika dilihat lagi alamannya sudah tidak ada tulisan itu kan catatan pribadi lah yang memang bisa ada dan bisa tiada oleh penulisnya. Oleh karenanya bagi kita yang mengutip, kita kumpulkan bukti itu, bisa di screenshot sebagai bukti bahwa referensinya bisa dipertanggungjawabkan. Tapi lebih utama dari bukunya. Dan buku pun yang kita pakai buku yang update atau yang up to date terbaru. Jadi kalau penelitiannya sejarah kemarin, kita bisa menggunakan buku-buku yang manuskrip atau buku-buku yang lama. Artinya buku-buku yang lama itu lebih diakui keautentikannya daripada buku-buku yang sekarang untuk penelitian sejarah. Tapi kalau penelitian yang sosial, kita gunakan buku-buku yang terbaru karena teori ini akan berkembang. Nah, pada kajian teori ini nanti akan melahirkan deskripsi teori yang itu sebetulnya akan menjadi calon teori penulis. Jadi suatu saat ketika misalkan penulis punya kesimpulan tentang pengertian deskripsi, tentang pengertian kepuasan kerja, bab 3, bab 4, bab 5 selesai, kan sudah ada pengujian teori ini, diuji di bab 4, ayat di bab 4. Kemudian hasilnya bagus. Nah, maka teori tersebut bisa dipakai atau publish sebagai, bisa diaku lah sebagai teori kita sebagai penulis. Nah, pada tulisan kajian teori yang kita bahas, kita konsentrasi pertama di variabel Y. Variabel Y itu kepuasan kerja. Di sini contohnya, saya menulis dengan kata hakikat kepuasan kerja, supaya lebih komprehensif nanti sub-subnya itu yang berhubungan dengan kepuasan kerja. Jadi tidak sekedar definisi yang akan nanti kita jelaskan. Contoh misalkan di sini hakikat kepuasan kerja. Yang pertama, kita menjelaskan tentang pengertian kepuasan kerja. Pada pengertian kepuasan kerja, ini kita bisa menguraikan secara detail. Artinya, yang kita jelaskan pengertian kepuasan. Menurut teori A, kepuasan adalah bla 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 bla. Kemudian kerja adalah bla 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 bla. Atau mau kita seutuhnya, karena memang di buku itu tidak dipecah-pecah, ada langsung pengertian kepuasan kerja, ya kita bisa memberikan kajian tentang kepuasan kerja guru.
Nah, satu misalkan pengertian kepuasan kerja guru menurut misalkan siapa misalkan Ahmad. Menurut Ahmad menurut Ahmad kepuasan kerja adalah bla 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 misalkan. Kita mau kasih komentar dulu. Kita mau kasih komentar dulu pengertian kepuasan kerja. Menurut Ahmad di dalam bukunya, misalkan kepuasan kerja adalah satu kenyamanan yang dirasakan oleh guru pada saat bekerja, umpamanya. Nah, kemudian kita komentari setiap teori yang kita cantumkan, kita komentari atau bahasa kerennya itu diinterpretasi lah, ditafsirkan, dikaji oleh kita teori Ahmad ini tentang kepuasan kerja. Karena beliau mengatakan bahwa kepuasan kerja guru adalah kenyamanan seorang dalam menjalankan pekerjaannya. Titik umpamanya ini teori Ahmad. Kita mau mengomentari tentang kenyamanan seseorang dalam menjalankan pekerjaan, kita interpretasi dengan bahasa sendiri. Umpamanya misalkan di sini ada indikator yang menunjukkan bahwa rasa nyaman yang dimiliki menurut Ahmad. Yang kita garis bawahi dari teori ini adalah tentang kenyamanan. Oh, berarti menurut Ahmad di sini ada indikator tentang kenyamanan. Maka kita komentari misalkan komentar kepuasan kerja menurut Ahmad. Jadi guru akan melaksanakan tugasnya dalam ini bahan kita untuk nambah aksesoris tulisan. Guru akan melaksanakan tugasnya dalam proses pembelajaran Guru akan melaksanakan tugasnya dalam proses pembelajaran dengan perasaan yang penuh. Kita misalkan kenyamanan yang penuh dengan guru akan melaksanakan tugasnya dalam proses pembelajaran dengan perasaan yang penuh gembira. Nah, kita di sini ini interpretasi ini berdasarkan penulis masing-masing. Jadi guru akan melaksanakan tugasnya dalam proses pembelajaran dengan perasaan yang penuh gembira atau penuh gembira dan tanggung jawab misalkan dan profesional. Nah, kata gembira dan profesional ini adalah interpretasi dari kenyamanan. Jadi intinya di sini kita sedang menginterpretasi, mengkaji teorinya Ahmad bahwa seseorang akan melaksanakan pekerjaannya dengan merasa puas kalau ada kenyamanan. Berarti kenyamanan penulis dalam hal ini kan kita mencari padanan kata dari kenyamanan misalkan dengan gembira dan profesional. Itu bisa setiap teori yang kita ambil dari referensi kemudian kita komentari, atau misalkan kita mau menulis dulu teorinya kemudian ada menurut Soeharto misalkan bahwa yang dimaksud dengan kepuasan kerja guru kerja guru adalah misalkan kepuasan yang lahir dari batin seorang guru hasil dari proses kerjanya misal ini kita ambil. Berarti kita sedang mengutip dulu beberapa teori dari para ahli
menurut Ahmad, kemudian menurut Soehartono, kemudian menurut yang lain lagi. Kita misalkan dalam buku yang ketiga menemukan teori yang kebetulan teori tersebut senada dengan Ahmad atau senada dengan Soehartono misalkan. Anggaplah dengan Ahmad misalkan. Kita misalkan menggunakan kata senada dengan apa yang disampaikan Ahmad, misalkan ini teorinya teori Bakti. Bakti tentunya akan dipakai body note ya, misalkan Bakti 2023 dalam bukunya terbit tahun 2023 halaman 23 misalkan mengatakan kepuasan mengatakan seorang guru akan bekerja dengan baik dan tanggung jawab ketika dia merasa kenyamanannya terlindungi, misalkan kalau bahasa terlindungi oleh pimpinan. Ini misalkan menurut Ahmad. Nah, kalau sudah teori pertama, teori kedua, keempat, lima kita cantumkan dari referensi buku, kita simpulkan. Nah, berdasarkan teori di atas itu berarti maksudnya kan dari teori Ahmad, teori Soehartono, kemudian teori Bakri. Nah, berarti di atas bahwa yang dimaksud dengan kepuasan kerja guru yaitu ini adalah kesimpulan dari teori-teori di atas yang disebut deskriptif teori atau calon teori penulis. Jadi menurut penulis bahwa yang dimaksud dengan kepuasan kerja guru itu adalah apa yang bisa disimpulkan dari teori-teori yang diambil di atas. Kebanyakan kita menyimpulkan teori di atas sementara tidak ada korelasinya dengan apa yang disampaikan pada teori yang kita cantumkan di atas. Ini jadi teori yang satu mungkin dari mana, teori Soehartono dari mana, teori Ahmad Bakri dari mana kita ambilnya. Kemudian kesimpulannya pun itu kita ambil dari mana. Yang sebetulnya kesimpulan yang kita ambil dari referensi yang lain tidak ada korelasinya dengan apa yang kita cantumkan berdasarkan teori 1, 2, 3. Jadi harus ada kehubungan. Artinya kan kenapa kita bisa membuat satu definisi tentang kepuasan kerja? Ya ada patokannya. Mana patokannya? Menurut Ahmad kenyamanan. Menurut Soehartono, umpamanya di situ indikatornya bahwa ada semacam ada kesamakan maksud dengan kepuasan yang lahir dari batin seseorang. Berarti di sini ada satu spirit yang muncul dari batin seorang guru. Kemudian menurut Bakri ada tanggung jawab atau ada semacam tanggung jawab kenyamanan yang terlindungi. Jadi ketika kita menyimpulkan dengan berbagai indikator yang sudah kita tuangkan pada teori-teori yang kita cantumkan, itu namanya deskripsi teori yang suatu saat nanti akan menjadi teori kita. Jadi jangan sampai kita mengambil teori Ahmad dari buku mana, teori Soehartono dari buku mana, kemudian teori Bakri dari buku mana, sementara kita tidak menyimpulkan dari apa yang sudah kita ambil. Jadi harus ada hubungan antara kesimpulan teori yang ditulis oleh penulis dengan teori-teori yang dicantumkan di atasnya. Oleh karena itu, kajian teori ini pada pembahasan pengertian atau definisi, cari referensi, kemudian cari apa yang menjadi indikator dari satu statement teori itu. Seperti tadi, menurut Ahmad, berarti di sini kenyamanan. Adapun seseorang dalam menjalankan pekerjaan ini tidak bisa kita jadikan sebagai indikatornya, ini hanya sebatas aksesoris. Jadi intinya menurut Ahmad ini kepuasan sama dengan kenyamanan. Menurut Soehartono berarti di sini ada kepuasan batin, kepuasan yang lahir dari batin, kepuasan batin. Berarti di sini ada spirit, ada semacam kekuatan yang lahir dari batin. Kemudian menurut Bakri di sini ada tanggung jawab atau ada kenyamanan yang terlindungi. Jadi
kita ketika menyimpulkan, berarti indikator yang kita ambil dari masing-masing teori itulah yang nanti intinya akan muncul dengan menggunakan bahasa sendiri pada kesimpulan teori-teori yang kita ambil. Adapun penambahan kalimat kosakatanya itu aksesoris, tinggal kita bisa bahasanya meramulah beberapa kosakata untuk menyambungkan indikator-indikator yang sudah kita pilih pada teori-teorinya. Jadi bisa juga kita menambahkan kepuasan kerja guru adalah misalkan satu kekuatan spiritual yang lahir dari seorang guru ketika menjalankan pekerjaannya sehingga dia merasa ketenangan dan kenyamanan dalam bentuk pekerjaan yang bisa dikerjakan dengan profesional. Bahasa-bahasa itu kita maniskan dengan apa yang ada di dalam benak kita. Maka kita tidak bisa untuk merangkai kosakata atau kalimat menjadi satu kalimat yang terstruktur kalau kita tidak membaca tulisan orang lain. Jadi sering kita membaca tulisan orang lain, bagaimana gaya mereka, gaya penulis lain merangkai kosakata, maka semakin sering kita membaca akan semakin banyak pemendaharaan kosakata di dalam diri kita yang akan mudah kita uraikan. Jadi satu poinnya kenyamanan. Ketika misalkan dijelaskan apa itu yang dimaksud dengan kepuasan kerja guru, kita ambil satu indikator kenyamanan. Ya berarti kan ini nama ada kenyamanan. Masa kalau dibilang apa yang Anda maksud dengan kepuasan kenyamanan, cuman itu aja kan tidak bukan teori, bukan deskripsi teori, bukan menggambarkan teori, tapi kita gunakan dengan bahasa-bahasa sebagai tambahan untuk melengkapi kosakata tersebut. Setelah kita menjelaskan tentang pengertian, kemudian yang kedua dirasa penting menurut kita akan membahas aspek-aspek lainnya di luar pengertian. Nah, kita mau membahas tentang tujuan kepuasan kerja guru. Ada di buku yang lain kita ambil. Kepuasan kerja guru memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja guru. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Rasmi dalam bukunya bla 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 bla. Itu bisa. Kalau dirasa penting pembahasan tujuan kita jelaskan. Kalau misalkan setelah tujuan kita bahas, kita mau membahas lagi aspek lain yang mendukung kepuasan kerja guru. Misalkan faktor yang mempengaruhi kepuasan bekerja. Kita jelaskan, kita ambil dari buku yang lain yang membahas tentang faktor pengaruh kepuasan kerja. Kita dirasa penting lagi menjelaskan apalagi misalkan umpamanya menjelaskan tentang langkah dalam mengatasi seseorang yang tidak puas bekerja. Kalau memang item ini dirasa penting, kalau memang rasa dengan pembahasan teori saja panjang lebar, bahkan misalkan kita teorinya sampai banyak, kemudian kita komentarinya pun banyak, sampai istilahnya dianggap cukup dalam pembahasan teori saja, itu aspek-aspek yang ini misalkan tidak penting, gak apa-apa, tidak dijelaskan juga. Kalau memang aspek lain setelah pengertian atau definisi itu dijelaskan dan dirasa penting untuk kita cantumkan, boleh silakan dicantumkan. Jadi pencantuman ini, kalau misalkan pada subbabnya tidak dijelaskan kepuasan hakikat, maka di sini akan sempit. Umpamanya di sini hanya pengertian kepuasan. Maka kalau pengertian kepuasan kita hanya membahas pengertian saja. Tapi ketika di subbabnya kajian teori kita gunakan hakikat kepuasan kerja, di sini berarti yang mencakup apa yang menjadi kepuasan kerja. Bisa teori atau definisinya, bisa juga tujuannya, bisa juga faktor-faktornya, bisa juga langkah-langkahnya, bisa juga strategi peningkatannya dan lain sebagainya, aspek lain yang dianggap penting untuk kita jelaskan pada bab ini. Kemudian setelah dianggap penting,
dari deskripsi teori yang kita jelaskan di sini sebetulnya pada di atas, deskripsi di atas, maka rangkaian kata-kata yang kita kemas menjadi satu deskripsi teori yang inti-intinya itu ada pada teori-teori di atas, diantaranya kenyamanan, spiritual, kemudian apalagi misalkan. Nah itu berarti kita bisa jadikan sebagai indikator. Jadi kalau misalkan tadi ada 3 aspek umpamanya indikatornya umpamanya kenyamanan, kemudian spiritual, kemudian apalagi kenyamanannya, spiritual, tanggung jawab, dan seterusnya. Makin banyak teori akan semakin memudahkan kita menghadirkan indikator. Nah, indikator inilah yang nanti akan menjadi butir instrumen pada bab 3. Jadi kita mau meneliti tentang kepuasan kerja guru untuk sebar angket kepada guru-guru, apa yang harus kita sebarkan angketnya. Angketnya yang kita sebarkan adalah hasil dari pertanyaan-pertanyaan atau butir-butir instrumen yang sudah kita susun. Dari mana kita bisa membuat instrumen atau butir-butir pertanyaan apa saja yang akan kita sampaikan, yang akan kita berikan kepada guru responden. Tentu butir-butirnya yang sudah kita tentukan, yaitu tentang kenyamanan, spiritual, tanggung jawab. Kita buat nanti pertanyaan yang berhubungan dengan kenyamanan. Misalkan, saya merasa nyaman bekerja di sini karena pimpinan atau kepala sekolah memberikan perlindungan dari hak-hak di luar guru. Pertanyaan kedua yang berhubungan dengan kenyamanan, masih kenyamanan. Saya merasa nyaman bekerja di sini karena para guru lain membantu saya. Itu tinggal dilihat dari kebenaran, apakah memang kenyataannya di sekolah itu guru-guru saling membantu atau tidak. Nanti kan si guru akan menjawab, saya tidak setuju, atau menjawab sangat setuju, atau menjawab tidak kurang setuju, dan sebagainya. Yang jelas, setiap butir instrumen yang kita buat itu mengacu pada indikator yang sudah kita tentukan. Nah, indikator ini lahir dari apa yang menjadi kesimpulan teori dari teori-teori yang sudah kita ambil atau kita cantumkan. Nih, kalau tidak ada teori yang kita tanggung jawabkan, kemudian tidak melahirkan deskripsi teori, apalagi bisa melahirkan indikator, sangat susah gitu untuk menghadirkan indikator dari variabel tersebut. Kalau indikator saja tidak ada, ya bagaimana kita mau menyusun instrumen? Kalau instrumennya tidak tersusun, bagaimana kita mau meneliti atau mau mengumpulkan data terkait dengan kepuasan kerja? Jadi kita bisa menyelesaikan bab 4 karena ada data yang dikumpulkan. Data ini bisa dikumpulkan karena ada instrumen di bab 3. Instrumen ini bisa hadir karena ada indikator. Nah, indikator ini bisa ada karena ada teori-teori yang kita simpulkan dari para pakar atau dari para ahli. Itu untuk untuk ujian teori variabel yang pertama. Yang kedua, untuk variabel X-nya tentang kepemimpinan transformasi kurang lebih sama dengan apa yang di variabel Y. Jadi pertama kita menjelaskan tentang definisi kepemimpinan transformasi. Bisa dipecah, artinya pengertian kepemimpinan saja dulu apa dijelaskan, kemudian disimpulkan. Kemudian pengertian transformasionalnya, apa itu transformasional, dijelaskan berdasarkan para ahli, kemudian disimpulkan. Kemudian digabungkan pengertian kepemimpinan transformasional. Lihat di referensi di pustaka-pustaka lain tentang pengertian kepemimpinan transformasional. Kemudian setiap teori kita komentari supaya menghadirkan indikator dari masing-masing teori untuk memudahkan nanti ketika penyimpulan teori-teori di atas. Nah, si penulis ini bisa merangkai beberapa kosakata berdasarkan indikator yang sudah dipilih dari masing-masing teori. Sehingga indikator inilah yang nanti akan melahirkan butir instrumen, butir pertanyaan. Butir instrumen ini menjadi instrumen sebagai alat untuk mengumpulkan data dari responden. Jadi variabel Y kita kerjakan di bab 2 seperti tadi, variabel X1 dan X2 pun sama dikerjakan seperti variabel Y. Jadi artinya di bab 2 kajian teori kita menguraikan variabel yang ada di judul, diuraikan satu-satu hampir mirip. Variabel X diuraikan demikian, variabel Y pun kurang lebih kita mengikuti langkah-langkahnya pada variabel sebelumnya.
Tinggal yang membedakan adalah teorinya, karena tadi membahas kepuasan kerja, sekarang membahas kepemimpinan transformasional. Sama kurang lebih pekerjaannya. Kemudian kalau misalkan ada tiga, ya yang ketiga kita jelaskan hakikat budaya organisasi. Nah, hakikat budaya organisasi ini kan sebagai variabel X2, ya dalam pengerjaannya masih sama dengan variabel di atasnya. Jadi yang kita bahas tentang pengertian paling penting karena pustaka itu, karena kajian pustaka ini kan kajian teori. Kemudian yang B-nya atau yang C-nya atau yang selanjutnya itu aspek-aspek apa saja yang dianggap penting menurut kita meskipun berbeda dengan variabel di atasnya. Jadi kalau yang di atasnya di variabel Y setelah pengertian tujuan, setelah tujuan faktor-faktor, setelah faktor-faktor langkah-langkah. Kemudian di hakikat kepemimpinan transformasional dirasa tidak penting tujuan, saya mau langsung ke manfaat, berarti manfaat kepemimpinan transformasi yang kita bahas. Tapi untuk pengertian sama, setiap variabel harus dijelaskan pengertiannya karena itu adalah pustaka kajian pustaka. Adapun yang kedua, ketiga setelahnya itu aspek yang kira-kira penting menurut kita meskipun berbeda dengan variabel sebelumnya yang dibahas, itu tidak menjadi masalah. Yang ketiga, misalkan di variabel budaya organisasi, setelah pengertian budaya organisasi, kita membahas tentang bukan tujuan, bukan manfaat, misalkan faktor, atau umpamanya hal-hal yang atau apalah misalkan aspek-aspek yang dianggap berbeda dengan sebelumnya, tapi itu penting untuk kita cantumkan dalam upaya mendukung teori kita untuk penelitian di bab selanjutnya. Silakan ditulis. Maka pada penentuan bab 2 ini, sebelum bab 2 ditulis, kita harus menyiapkan referensi atau pustaka yang berhubungan dengan variabel tersebut. Itu biasa ketika saya ada bimbingan dengan mahasiswa terkait dengan judul. Pak, judul saya ini. Berarti variabelnya sudah diketahui. Oh, ini variabel X-nya, ini variabel Y-nya. Kemudian ditanya, punyakah teori yang membahas buku, maksudnya pustaka yang membahas tentang variabel ini? Ada, minta dulu ada buku apa aja atau apa aja sumbernya yang membahas itu. Kalau kebanyakan dari internet, itu kita bisa terjebak sendiri. Jadi kita cari di internet pengertian bla 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 bla. Di internet pasti ada. Tapi apakah sumber itu di internet bisa kita yakini? Yakini dalam artian ketika nanti mempertanggungjawabkannya itu, pernahkah kita melihat bahwa tulisan ini ada di bukunya? Nah, maka diupayakan sumber dari buku mana kita kumpulkan dulu, cover lah, misalkan cover, kemudian isinya di mana, tidak secara utuh. Kemudian kalau sumbernya sudah ada, baik dari sumber yang bisa seperti buku, yang artinya kan buku itu ketika sudah dicetak kan sama isinya. Kemudian kalau dari jurnal ilmiah, dari jurnal, kalau misalkan dari referensi lain, ketika sudah ada, oke, akan mudah menguraikannya. Jadi kalau misalkan metode bla 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 dalam meningkatkan bla 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 umpamanya gitu judulnya. Ketika ditanya mana referensinya, ada dari internet, buka. Nah, internet kan bisa suatu saat hilang, artinya penulis itu si yang punya halaman ininya tidak bisa diakses, atau ketika kita diperlukan untuk diakses ternyata sedang dalam keadaan error servernya, itu kan bisa menjadi fatal bagi kita. Pada saatnya kita memerlukan itu, ketika ditanya dalam pengujian sidang sama dengan pengujian di pengadilan kan, pembuktian. Ketika misalkan hakim sebagai dewan pengujinya membutuhkan bukti tersebut, kemudian kita tidak bisa akses, maka itu akan menjadi kelemahan bagi kita. Maka dari itu, sumber yang sudah bisa kita akses, baik buku atau yang dicetak ataupun misalkan dari jurnal yang sudah kita print atau misalkan dari apapun, maka akan bisa dipertanggungjawabkan tulisan kita. Kalau sekiranya ada variabel tersebut ternyata tidak ada, Pak, judul apa, susah mencari referensinya, ya kalau susah jangan ditulis. Ngapain kalau susah-susah tetap dipaksakan? Ganti. Maka ganti variabel yang sepadan atau yang kira-kira dekat sederajat dengan yang kita ambil untuk dijadikan. Jadi kalau misalkan umpamanya misalkan kepuasan pengaruh
pengaruh gaji terhadap kepuasan kerja guru, umpamanya judulnya pengaruh gaji terhadap kepuasan kerja guru. Jadi si peneliti sedang mencoba meningkatkan kepuasan kerja guru dengan gaji. Nah, ternyata referensi tentang gaji itu tidak ada pembahasannya. Gaji itu apa? Kalau di internet gaji malah lemak yang muncul. Gaji yang ada, tidak adalah teori yang membahas tentang gaji. Nah, akhirnya cari padanan makna yang semakna dengan gaji. Misalkan reward atau insentif. Nah, itu ketika dicari bukunya ada, kita gunakan kosakata itu, insentif. Jadi jangan memaksakan kosakata yang kita cantumkan tapi tidak ada referensinya, akhirnya menjebak kita. Maka carilah kosakata atau padanan yang sepadan maknanya dengan yang sudah kita bisa temukan supaya bisa mempertanggungjawabkannya. Nah, ini untuk teori kajian teori. Kedua, pada penelitian kedua itu ada kerangka berpikir. Jadi kerangka berpikir itu sebuah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep berpikir atau pola pikir secara khusus yang akan diteliti. Jadi di sini dijelaskan bagaimana model konseptual yang sudah dimanfaatkan sebagai teori kaitannya dengan faktor-faktor yang diidentifikasi tadi. Artinya juga bisa kita maknai kerangka berpikir ini adakah pengaruh atau adakah hubungan variabel X terhadap variabel Y. Setelah kita jelaskan berdasarkan teori, belum berdasarkan penelitian, tapi masih berdasarkan teori. Kan tadi di atas kita menjelaskan tentang variabel Y teorinya, variabel X1 teorinya, variabel X2 teorinya. Nah, setelah dibahas pada kajian pustaka, pada subbab selanjutnya kerangka berpikir, bagaimana kita menghubungkan atau menempatkan atau mengkaitkan dua variabel solusi yang sudah ditulis tadi itu kaitannya dengan variabel Y. Nah, dalam contoh di sini, contoh kerangka berpikir berarti kita sedang menghubungkan satu variabel X, Y, X1 terhadap Y. Variabel X1-nya sebetulnya ini variabel tadi, kalau di sini tadi variabel X2 ya. Kita ambil variabel X1 aja contoh. Di sini menghubungkan variabel budaya organisasi dari teori-teori yang sudah dibahas di atas dengan kepuasan kerja. Ini contohnya misalkan budaya organisasi menurut hasil dari penyimpulan teori yang sudah dibahas bahwa budaya organisasi ini adalah nilai, sikap, dan norma perilaku yang telah melembaga kemudian mewujudkan dalam identitas sekolah dan memiliki pengaruh terhadap perilaku organisasi sekolah. Sementara kepuasan kerja adalah sikap dan perasaan secara seorang guru yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya yang timbul setelah melakukan evaluasi pada lingkungan kerja dan bla bla bla. Nah, budaya ini pada poin yang ini kita sedang menghubungkan bahwa budaya organisasi ini ada hubungannya dengan kepuasan kerja. Nah, ini contoh kerangka berpikir. Maaf,